waktu sebelumnya. Bahkan sebelum kita ada, lahir, hidup, menginjakkan kaki di bumi Allah, alam syahadah ini, kematian itu sudah Allah ukir di dalam Lauhil Mahfuz. Dan memang kematian ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa tujuannya dirahasiakan? Supaya tidak kajili-jili hidup. Tetapi walaupun dirahasiakan, tetap ada beberapa tanda yang Allah bocorkan kepada kita orang yang masih hidup, jikalau ajal itu telah dekat. Saya teringat kodong kemarin malam, saya masih sementara ceramah itu di grup. Padahal pagi-paginya itu ibu sempat cerita-cerita Pak sama temanku ini, sehat, tidak ada apa-apa. Jadi sempat jadi cerita-cerita. Jadi saya bilang, sudah jam 11 Momak berangkat ini pergi khutbah Jumat, laksanakan tugas. Dia bilang, iya Ustaz, tapi antar kak dulu. Saya bilang, kenapa ini? Dia bilang, antar kak dulu, padahal dekat sekali di rumahnya. Ternyata jam 7:30 tiba-tiba jatuh di rumahnya, dibawa ke rumah sakit, tidak ada. Ternyata kena serangan jantung kodong. Sempat di sama istrinya, dia bilang, muka bersih-bersih dulu baru pergi. Makanya istrinya itu sudah tidak enak nih firasatnya, dia cerita sama saya. Dia bilang, sepertinya memang ada nih tanda-tanda. Dan kadang tidak kita sadari, meninggal pitu orang baru jalan cerita, iya tahu adik, begini. Apa poe mati nih orang. Makanya kita memang diberikan tanda, entah itu yang disadari atau yang tidak kita sadari. Makanya sebelum kematian itu datang menjemput kita, manfaatkan memang baik-baik kehidupan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang namanya dunia itu tempat kita bermain-main saja. Yang namanya orang main-main ibu tidak lama. Tidak dirasa itu waktu kalau orang main-main. Namanya saja dunia. Dunia itu salah satu definisinya tempat persinggahan. Jadi kalau kita singgah tidak lama. Rasul saja sampaikan, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan kadang antara range 60 sampai 70 kita tidak rasa, sudah masuk 50 tahun, mati 55 tahun, mati 66 tahun, tidak dirasa semua itu. Kita saja dari tadi pagi ibu, apakah lama kita rasa sampai masuk malam ini? Tidak. Kadang bapak-bapak pagi-pagi minum kopi, merokok, tidak dirasa solawat mesin di masjid, duhur mesin. Ini sebentar kita cerita-cerita seperti ini, tidak dirasa. Jam 9 mising, jam 10 mising, tidak dirasa. Makanya saya mau sampaikan pada malam ini salah satu amalan yang mudah-mudahan kalau bisa kita amalkan dengan rutin akan memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yang buat ini kitab Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kalau kita baca biografinya ini Syekh, dia ini ibu adalah orang Indonesia pertama yang ditugaskan untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Dan pada saat beliau wafat, tempat wafatnya itu kuburannya sama dengan kuburan istrinya Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, yang bertempat di Ma'lah. Artinya apa? Ini Imam An-Nawawi ini orang yang luar biasa. Apa amalannya? Ini sering saya sampaikan, makanya saya mau juga sampaikan di sini supaya kita bisa ada bekal juga. Pada saat terdengar suara azan, apalagi kalimat azannya itu sudah sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amalannya itu ibu, ini kuku tak yang di jempol kanan sama yang di jempol kiri kita gosok. Sambil dibacakan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang pertama kita gosok di alista atau di kening. Kemudian yang kedua di mata. Ada juga biasa yang ambil pendapat cukup di mata saja, tapi kalau mau lebih lengkap di alista. Kenapa kita amalkan ini? Kenapa digosok di alis atau di kening? Tujuannya nanti mudah-mudahan kalau meninggal ini posisi alista, posisi kening tidak berubah. Karena pada saat orang merasakan sakaratul maut, itu biasa keningnya berubah. Tidak usah makin bicara sakaratul maut. Kalau sakit gigi saja baru melihat ke cermin mukata, jeleknya itu. Apalagi sakaratul maut yang kata Nabi rasanya seperti ditusuk dengan pedang sebanyak 300 kali di tempat yang sama. Seniornya Nabi Idris berkata apa?
sakaratul maut itu rasanya seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Dan di dalam riwayat, kalau mau kita tahu bagaimana rasanya itu sakarat yang paling ringan, ambil kawat berduri Bapak Ibu, telan, kasih masuk di mulut, turun di leher sampai ke perut. Setelah sampai di perut, kita tarik lagi keluar itu kawat duri. Itu menurut riwayat. Nah, makanya kita amalkan ini. Mudah-mudahan nanti kodong pada saat meninggal juga Allah turunkan itu tim make up dari langit, na dandani wajah tak, sehingga pada saat orang datang melayat, na buka tabir penutup tak, mereka pun takjub. Wih tahu, kayak tunjuk orang tidur meninggal modelnya. Kayak tuh ada rona-rona senyumnya meninggal, bercahayanya tahu mukanya. Kenapa? Karena dia amalkan. Makanya memang ini alis Bapak Ibu, selama kita hidup harus kita jaga baik-baik, karena kalau meninggal ini yang diperhatikan. Makanya ini alis Ibu ya, tidak boleh mengalami amandemen, tidak bisa. Tidak bisa. Cukup undang-undang saja yang diamandemen, alis jangan. Kenapa gitu alis selalu mau diresin-resin? Nggak bisa. Ini kan kebiasaannya kita. Kenapa? Karena yang kita jadikan trendsetter itu artis. Akhirnya apa? Disulam, ditato, dikalu, ada lagi yang kasih habis, nah kasih gondolok ya, nggak bisa. 100% jumhur ulama itu sepakat. Tidak ada khilafiyah dan fur'iyah di sini. 100% jumhur ulama berfatwa haram total. Jadi ada mikodong ibu yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau saya tak kalah habis mikodong Ustadz? Berdosa kah atau tidak? Saya bilang ibu, kalau memang belum pakai tahu, tidak ada kena dosa. Tapi nanti kalau sudah tumbuh lagi, dia makin cukur. Begitu mau saja. Nah bilang saya ibu-ibu, kamu tuh kita tampil cantik Pak Ustaz. Beda gampang jika kalau mau kita tampil cantik. Saya kasih ke satu tips. Insya Allah kalau kita lakukan ini tetap cantik dan tidak melanggar aturan syariat. Mau ki atau tidak? Mau ki atau tidak? Jadi nanti kalau pergi ke Toserba, kita tahu di Toserba, top mode, grey mode, raja mode, bintang mode, pokoknya semua mode-mode yang masukin. Pada saat kita mau beli alat make up, tak jangan cuma bedak dengan lipstick yang dibeli, tambahi lagi satu, pensil. Itu tahu apa? Prinsipnya lebih bagus didobel misalnya digambar daripada dicukur. Karena kalau didobel digambar bisa jadi hapus. Nah terserah kita mau gambar model apa. Oke, gambar model flyover atau model ikan hiu ada ekornya di belakang sini, tidak masalah. Ya, pokoknya terserah mau sincang mau sancin terserah. Nah, tapi karena biasa ini kadang ya yang harusnya musim kemarau hujan seng. Nah, jadi kalau mau beli pensil alis ibu harus beli pensil alis yang modelnya waterproof. Ustaz gaul ini. Waterproof supaya tidak solong itu. Makanya ibu silakan kita tampil cantik. Iya, pokoknya apa yang terserah kita. Hah? Iku kasih pakai, iya. Silakan kita tampil cantik. Yang penting jangan sampai cantik tak itu melanggar aturan syariat. Dan sebenarnya kalau kita mau jadikan role model untuk para perempuan ibu-ibu, ambil panutan siapa? Istrinya Nabi Muhammad. Utamanya Khadijah. Kalau kita baca sejarahnya, pada saat Nabi menikah dengan Khadijah, selama beliau menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah poligami. Meninggal pi Khadijah, baru Nabi berpoligami. Itu pun banyak yang bertanya, Ustaz, kenapa itu Nabi banyak istrinya? Ada yang katakan 11, ada yang katakan 12, ada yang sempat menghina berarti Nabi Muhammad itu tukang kawin lah, nafsu kuda lah. Bedakan tahun 2021 dengan zamannya Nabi. Itu di zamannya Nabi punya istri lebih dari 10, itu hal yang biasa. Biasa di zamannya. Itu orang Arab zaman dulu ibu, satu orang suami paling sedikit 20 istrinya. Nah Nabi 12. Makanya jangan disamakan. Bahkan ada satu orang raja, pemimpin negeri
negeri apa saya lupa namanya itu, kerajaan apa, itu satu orang raja 1000 selirnya, 1000 istrinya. Saya tidak bayangkan kapan dia pakai celana dalam ini raja kalau 1000 istrinya. Kenapa Pak Ibu? Karena memang zaman itu merupakan hal yang biasa kalau punya istri, hal yang biasa. Beda dengan sekarang. Sudah berubah itu aturan dan adat kebiasaan. Untuk itu saya tidak ceritakan ke istrinya Nabi Sulaiman. Nah, kita lanjut. Itu Khadijah Ibu, salah satu perempuan yang telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Pada saat Khadijah meninggal, turun 70.000 malaikat menyampaikan salam kebaikan untuk dia. Dibukakan 8 pintu surga untuk Khadijah, tinggal dia pilih mami dari pintu mana yang dia mau masuki. Dan pada saat Khadijah meninggal itu di paha kirinya Nabi di sini. Kemudian pada saat Nabi meninggal di paha kanannya Aisyah. Nah, makanya itu yang harus kita jadikan patokan. Sekarang saya tanya, Ki, mau semuanya Ki seperti Khadijah Ibu? Mau? Masuk surga, dibukakan 8 pintu surga, mau? Mau? Nah, jadi nanti kalau besok ada rencana tak mau mati, ya, mati Ki di paha kirinya suamita. Ya, 8 pintu surga. Apa hebatnya itu Khadijah? Kenapa sampai dibukakan 8 pintu surga? Ambil maki sedikit. Itu Khadijah Ibu. Pada saat Rasul sudah pulang berdakwah, Rasul sudah pulang berdagang, itu Khadijah standby di depan pintu. Pegang baskom, isinya air hangat, kemudian napake milunres cantina. Itu Khadijah. Istilahnya itu londres sekarang. Dan itu Rasul Pak, kalau beliau itu sudah selesai aktivitasnya di luar, tidak mau terlalu lama duduk-duduk selalu di warkop, tidak mau. Selalu cepat mau pulang. Makanya Rasul seperti itu. Dan kalau kita mau contoh Rasul seperti itu Pak, jangan terlalu lama pantat itu daki di kursi warkop Pak, pulang Ki. Tetapi bagaimana juga itu suami membuta di rumah, karena ada tong itu tipe istri bukan di tentara suaminya, tapi istrinya di rumah kayak propus sedikit-sedikit ada. Jadi mending cari aman. Rasul pulang Ibu, itu Khadijah suruh duduk Rasul, kemudian dicuci kakinya Rasul pakai air hangat. Sekarang pertanyaanku, pernah tonjaki kasih begitu suami tak? Pernah. Bagaimana mau dibukakan 8 pintu surga? Kemudian Khadijah itu selalu berpenampilan cantik di hadapannya Rasul. Bagaimana Rasul itu tidak betah? Makanya kalau ibu-ibu mau seperti Khadijah, paling tidak sebentar Ibu ya, pulang Ki mau bobok sama suami, ini kita pakai tidur bajuta sebentar semua. Kalau perlu pakai Ki parfum semprot. Ya, supaya harum Ki tidur sama suami. Kalau perlu pakai Ki lip gloss, apa tau mungkin cium-cium suami. Kenapa Ki gile-gile sama suami tak tonjil? Nah kebaikan tak juga. Tapi kalau pakai lip gloss cukup yang bibir atas saja, karena kan ada bilang itu PPKM, jadi tidak usah dibawa. Supaya hemat Ki bibir atas dioles baru dikasih rata pakai bibir bawah. Jadi sebenarnya itu laki-laki, Ibu, dua kita kasih kenyang tidak akan lari nih. Saya bocorkan ini rahasianya laki-laki. Yang pertama kasih kenyang matanya, yang kedua kasih kenyang perutnya, selesai nih. Maksudnya kasih kenyang matanya apa? Tampil cantik di hadapan suami kita. Kasih kenyang perutnya, masakannya apa kesukaannya. Makanya sebenarnya sunnahnya itu yang harus pergi ke pasar itu suami, bukan istri. Karena suami yang mau dimasakkan, jadi dia yang beli apa nak mau. Tempe kah, ikan kah, bawa pulang mak masakkan kan. Hah? Tidak di sunnah, gini sunnah. Cocok kita cocok. Kan bisa juga perempuan yang pergi tamu kenapa nanti di sana. Iya enggak apa-apa juga kan saya menyampaikan sunnah, bukan wajib, sunnah. Iya.
kang ibu, asam mukay. Banyak nih itu penyakitnya suami kita. Stromi asam urat weh. Jadi kita sepakat dulu ibu ya, cantiknya istri itu harus di hadapan suaminya dulu, baru di hadapannya orang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Salah. Kenapa? Karena kenyataannya tidak demikian, Pak. Tapi tempatnya baru cantik. Pengantin, arisan ibu-ibu PKK, pergi jalan-jalan ke mall, cantik. Nah, semua mi pakai yang andalan dan pakai, mulai dari kerudunnya merek Rabbani, terusannya Mezora, Elzata, sendal sepatu Fladeo, yang Kiko Maladi, Rotelli, ben lagi. Supaya lebih cantik lagi, semua merek bedak racikan dokter napaki. Mulai dari dokter Pixi, Maybelline, Mirabella, Sari Ayu, Mustika Ratu, Wardah, sabun pepaya, mangga kadondong, jeruk nipis. Cantiknya Pak. Pergi acara pengantin, tapi sekalinya pula mau tidur sama suaminya, langsung berubah wujud jadi satria wajah hitam. Subhanallah. Bayangkan Pak, daster 2 hari belum pernah dicuci, masih nak pakai tidur sama kita. Kacina mah. Itu lagi robek-robek, kelihatan mi pantatnya di belakang, berakar sampai ke bawah. Nah bilang ibu Ustaz, nah itu Tommy daster andalan Pak Ustaz. Kenapa bisa daster andalan? Enak dipakai, dingin ki. Dalam hatiku bagaimana tidak dingin? 7 robek. Jangan. Percantik diri. Jadi ini ibu ya, alis tadi. Kemudian yang kedua mata. Kenapa mesti mata yang digosok? Harapannya nanti mudah-mudahan pada saat meninggal ki, ini posisi mata tak berubah. Karena biasanya kita perhatikan itu ada orang yang meninggal terbuka matanya kemudian melihat ke atas ki, atau melihat ke bawah. Itu tandanya ditarik. Kenapa dia melihat ke atas? Karena dia melihat ruhnya itu dicabut lewat arah atas. Itu pada saat kita menghadapi orang yang sakaratul maut, dianjurkan ki membaca surah Yasin. Kenapa dianjurkan membaca surah Yasin? Karena surah Yasin itu kelebihannya 83 jumlah ayatnya. Setiap ayat pada surah Yasin itu ada 1 malaikat. Kita baca sampai habis, 83 malaikat datang mengiringi. Dan pada saat kita bacakan surah Yasin kepada orang yang sakarat, jangan di sebelah kanannya. Karena di sebelah kanan ini menurut riwayat, di situ posisinya malaikat maut datang melaksanakan tugas. Di sisi kiri. Kenapa di sisi kiri? Untuk mengusir satu setan yang namanya mulka. Itu mulka ibu, setan yang paling sibuk pada saat sekarat orang. Dia datang dalam bentuk bapak tak yang sudah meninggal, datang dalam wujud mama tak yang sudah meninggal, pokoknya macam-macam yang datang. Nah kasih lingu ki supaya susah ki untuk mengucapkan itu kalimat la ilaha illallah. Makanya diusir. Dan pada saat kita baca surah Yasin, jangan pakai dua-dua tangan tak pegang. Yang sebelah kanan mau kita pegang itu buku Yasin, yang sebelah kiri pegang ubun-ubunnya itu orang yang sekarat. Untuk apa dideteksi tadi ibu? Siapa tahu dia melihat ke atas atau ke bawah, ini tandanya. Nah, dan orang yang menghadapi tadi itu kalau sudah tahu bila lepas langsung elus, digosok mulai dari atas pas di mata, ini yang dipakai. Tutup sambil dibacakan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian dielus lagi turun sampai ke dada. Kenapa mesti sampai ke dada? Karena dikhawatirkan kalau tidak sampai ke dada terbuka lagi matanya. Kalau tidak percaya ki mati dulu, nanti saya yang hadapi ki. Kalau tidak percaya ki, apa tanda-tandanya Ustadz supaya bisa kita tahu itu ini orang sudah dekat atau belum? Banyak di dalam itu tadi kitab Al-Adhkar An-Nawawi, atau di dalam kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, banyak di situ tanda-tanda dikasih. Saya angkat yang paling gampang. Yang pertama ibu, perhatikan ki pada saat orang itu sudah dekat nih rambut belakangnya sini. Ini rambut belakang Pak, biar kita tarik setengah mati susah rontok, beda dengan rambut depan. Kita tarik 1 kali putus ki. Saking sakitnya itu proses sakaratul maut, lepas sendiri itu rambut di belakang. Itu tanda yang pertama, gugur sendiri. Kemudian yang kedua, periksa keringatnya.
Tapi bukan keringat yang di sini, keringat yang di belakang leher. Kalau keringat yang di depan meninggal orang itu Pak, baru biasa keluar seperti biji jagung besarnya. Itu menandakan kalau orang ini bagus matinya. Periksa keringat di belakang leher. Kalau keringatnya masih asin, berarti belum. Tapi kalau tidak asin berarti itu tandanya Allah sudah mengambil unsur air pada orang itu. Itu sebentar Ibu, sebelum tidur pulang, periksa keringat di belakang leher Ibu ya. Yang ketiga, Ibu ini gosok. Kalau ini masih kesat, masih bunyi, berarti belum. Jangan pakai gosok kita karena ini berlaku untuk orang yang sekarat, bukan orang sehat sekarat. Kalau dia masih bunyi, berarti belum. Tapi kalau dia sudah bunyi, dekat. Kemudian ini langit-langit. Kalau digosok pakai lidah, kayak saya begini masih gelek-gelek berarti belum. Tapi kalau tidak gelek-gelek tanda-tanda itu. Tapi jangan pakai coba sekarang. Mentang-mentang pakai masker tidak ditahu kena coba. Ini sedikit amalan. Siapa tahu kita ada orang nanti yang perlu kita hadapi ya sakaratul mautnya, kita sudah ada bekal. Tidak sembarang makilah, tidak pitikan akan naik maki lagi. Karena ini ada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Jelas siapa yang buat ini kitab, jelas orangnya di mana dikubur, kapasitas keilmuannya sudah jelas semua. Makanya Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, azan ini sebenarnya panggilan khususnya Allah untuk kita. Makanya ini PPKM tidak bisa kita lari dari masjid, harus kita datang ke masjid karena PPKM perbanyak pergi ke masjid, bukan lari kok dari masjid. Ini Allah panggil kita 5 kali sehari semalam Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena ini dua intinya panggilan azan di sini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah sebenarnya kalau mau bicara panjang, mana semua mau hambaku yang katanya mau sehat, yang katanya mau kaya, yang katanya mau punya istri, yang katanya mau punya suami, yang katanya mau punya anak, mana semua mau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak akan aku berikan kau kemenangan kalau kau tidak sholat. Sholat kau dulu, baru saya kasih kau kemenangan. Seandainya Allah mau bicara panjang seperti itu bahasanya Allah sama kita. Makanya ini sholat Ibu ya Pak ya. Kalau selama kita hidup, sholat memang. Karena sholat ini induknya segala amalan. As-sholatu miftahul jannah. Bagus amalan sholat, tak insya Allah amalan yang lain ikut bagus semua. Tapi kalau rusak amalan sholat, tak mohon maaf 3 kali ki haji, 4 kali ki umroh, tiap tahun ki khatam Al-Quran tidak dihitung. Kenapa? Induknya rusak. Makanya selama hayat masih dikandung badan, ruh masih bersatu dengan jasad, tidak ada istilah untuk tidak sholat. Alhamdulillah badan sehat, bugar, segar seperti biasa. Sholat makian normal, sholat sambil berdiri. Ada lagi bapak-bapak mengeluh, Ustaz, susah kalau mau sholat berdiri, kenapa? Pusing-pusing kepala aku, kenapa bisa kayaknya gejala tensi. Apa sebabnya gejala tensi? Tadi pagi makan kaacoto Ustaz, 4 kali 8 Pak Ustaz. Nggak bisa berdiri, oleh Pak Ustaz. Ambil maki kursi sholat sambil duduk. Biar duduk, nggak bisa Pak Ustaz. Selalu kok mau jatuh kurasa masuk ke kamar sholat sambil baring. Bagaimana miko dong Ustaz kalau ada temanku stroke, mati setengah badannya, yang kiri tidak bisa goyang, yang sebelah kanan mami bisa goyang. Bagaimana caranya sholat? Itu mau saja yang bisa digoyang, digerakkan, dipakai sholat. Sholat pakai isyarat. Masih tidak bisa sholat pakai isyarat, sholat pakai hati. Masih tidak bisa sholat pakai hati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya sholat memang makin di belakangnya Pak Imam sebelum disolati di depannya Pak Imam. Karena kalau di belakangnya Pak Imam masih hidup, tapi kalau sudah di depannya Pak Imam, selesai. Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, kodong. Sudah susah tambah susah lagi. 2 tahun berturut-turut kita digosok sama corona ini. Mulai dari lockdown, selesai lockdown PSBB, selesai PSBB PPKM. Ini tidak tahu PPKM sampai level berapa. Nah saya ingin kapan buncabi nanti ini PPKM ini. Sampai level 10, level berapa tuntunan dibenturkan dengan tuntutan.
Kalau kita mau selamat, ikut tuntunan. Tapi karena sekarang, dikasih bentur sama tuntutan. Jadi kita serba salah, Bapak Ibu. Maju kena. Sama seperti sholat. Itu sholat tuntunannya. Di kitab apapun, sawu atau istawu, itu sunnahnya kita sholat, rapatkan saf. Tapi caranya rapat saf itu patokannya ini, Pak. Bahu ibu dengan ini. Bukan semata-mata kaki. Jadi kalau ada orang setengah memahami, cuma kaki saja yang rapat, setengah mati maki karena ada biasa terlalu banyak nakapling. Jadi kita sujud nanti begini mandi. Ini dijadikan patokan dua. Dan kita sekarang terbalik. Sunnahnya orang sholat fardu, rapat saf. Sunnahnya orang sholat jenazah, renggang saf. Sekarang tak balik. Sholat fardu renggang, sholat jenazah kadang berhimpit-himpit. Tidak sesuai lagi sunnah. Salah satu tujuannya kenapa kita rapatkan itu saf, karena di masjid itu Bapak Ibu ada satu setan namanya Khanzab. Itu Khanzab, dia memang piket di dalam masjid itu, Pak. Mengganggu orang yang sholat supaya tidak khusyuk. Rapat saja nah biasa masih diganggu, apalagi 1 meter lancang kanan, 1 meter lancang kiri, dikasih mantongi saf. Itu Khanzab. Apa ciri-cirinya orang yang digoda oleh Khanzab pada saat sholat? 3. Yang pertama, pada saat dia sholat terlalu banyak goyangnya. Allahu Akbar. Ada teman juga orang biasa sholat begini, Allah. Seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri-curi penglihatan pada saat sholat. Digoda oleh Khanzab itu. Makanya memang jangan pancing orang untuk melirik. Itu saya selalu sampaikan, kalau sholat kita, apalagi anak-anak muda, bedakan pakaian tak kalau mau pergi ke mall dengan pergi ke masjid. Pergi ke masjid, usahakan jangan terlalu banyak tulisan-tulisan, apalagi di belakang itu. Jangan. Iya, kalau di mall tidak apa-apa, jadi di masjid mengganggu orang. Apalagi kita di saf pertama, orang di saf kedua setengah mati. Untung belum pemilihan gubernur lagi, seandainya pemilihan gubernur lagi, setengah mati. Baru buat takbir, coblos aku yang selalu ada untukmu. Biar dalam masjid kampanye juga pakai baju kaos. Yang kedua, apa ciri-cirinya orang yang digoda oleh Khanzab? Kadang dia lupa Bapak Ibu berapa rakaat mata di ini, 1 rakaat nih, 2 rakaat nih. Dan yang ketiga ini yang paling parah, selalu kadang menghayal pada saat sholat, sembarang dipikir. Padahal sebelum kita bertakbiratul ihram Bapak Ibu, tidak ada itu dipikir. Tetapi kenapa pada saat takbiratul ihram masuk semua itu? Sementara sholat gini, Allahu Akbar. Nah ingat uang. Itu uangku tadi 50.000. Ku kasih beli ikan bolu 20.000. Di mana itu 30.000 aku simpan sementara sholat. Ruku Allahu Akbar masih nak cari di mana itu 30.000 atau? Sekarang ku tanya itu khusyuk. Kalau orang tidak khusyuk batal sholatnya atau tidak? Khusyuk itu kalau orang tidak khusyuk Bapak Ibu batal sholatnya atau tidak? Tidak. Karena khusyuk itu bukan bagian dari 13 rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tetapi khusyuk itu kualitas. Kalau khusyuk itu lebih bagus. Iya. Allah itu sebenarnya memberikan kita kemudahan. Seandainya khusyuk itu dijadikan rukun sholat, saya bisa berkata di sini, tidak ada di sini orang diterima sholatnya. Kenapa? Nah ingat kunci motornya, nah ingat dompetnya. Bukan cuma di masjid itu setan, di rumah tak ada juga setan. Namanya Ummu Sabian. Jadi itu Ummu Sabian ibu. Tidak aku kasih takut-takut ini, tidak. Ummu Sabian itu seandainya bisa kita lihat wujud penampakannya, dia itu sama modelnya dengan kuntilanak. Di mana tinggal? Dia itu melengket di pelapon-pelapon rumah tak. Di atasnya pelapon.
Semua ada, semua rumah ada ditempeli sama Ummu Sabian. Apa tugasnya Ummu Sabian? Kadang dia itu yang suka kasih bertengkar suami sama istri di rumah, yang suka kasih cekcok, yang biasa bisik-bisiki suami selingkuh mako, yang biasa bisik-bisiki istri jalok ko. Dan juga dia biasa mengganggu anak-anak kecil di rumah ibu. Apalagi kalau lagi sakit itu biasa anak tak yang masih kecil-kecil menangis melihat ke atas pelapon diganggu sama Ummu Sabian itu. Tapi saya lihat termasuk orang-orang di BTP sini nak kasih penangkis. Apa penangkisnya? Kalau orang Makassar bilang itu karyango. Kayu-kayu na tusuk tuh pakai peniti karyango. Supaya lebih lengkap tusuk lagi bawang merah. Tidak mempan bawang merah, bawang putih. Tak kalah bikin ko nasi goreng. Kenapa banyak sekali bawangnya Pak Lurah? Solusinya itu sebenarnya gampang. Nawiru buyutikum bitilawatil Quran. Terangi rumah tak dengan membaca itu. Ini amalan Bapak Ibu. Manusia sholat, malaikat juga sholat. Kita laksanakan ibadah haji Pak, rukunnya tawaf di Ka'bah. Ternyata di langit itu ada namanya Baitul Makmur, di situ malaikat tawaf di langit. Makanya Ka'bah itu replika dari Baitul Makmur di atas langit diturunkan ke bumi supaya bisa tongkik lakukan amalannya malaikat. Manusia zikir, manusia solawat, malaikat lebih banyak zikir dan solawatnya daripada kita. Tetapi pada saat manusia membaca Al-Quran, malaikat tidak membaca Al-Quran. Makanya kalau ada ibu-ibu di BTP Blok K membaca Al-Quran di dalam rumahnya, malaikat itu minta izin sama Allah. Ya Allah, mau turun dulu ke BTP Blok K. Kenapa? Ada ibu-ibu yang membaca Al-Quran di rumahnya, mau masuk datang dengar. Malaikat masuk ke dalam rumah, setan keluar. Makanya rajin kita mengaji Bu ya. Ibu, rajin kita mengaji. Paling tidak malam Jumat kita baca 3 ini kalau bisa. Kalau tidak bisa 2, kalau tidak bisa 2 1. Yang pertama Yasin kita baca, mengingat kelebihannya tadi 83 malaikat. Yang kedua Al-Kahfi. Apa hebatnya kita baca Al-Kahfi? Salah satu kelebihannya surah Al-Kahfi, kalau kita baca itu sampai habis, walaupun dosa tak sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga Al-Waqiah. Apa hebatnya surah Al-Waqiah? Itu surah Al-Waqiah Ibu, kalau kita baca, apalagi ada kita punya sangkut paut masalah utang piutang, insya Allah dilunaskan oleh Allah. Itu kalau sudah tanggal tua kodong Ibu ya. Apalagi kalau dumba mi dada kirita. Banyak mi telepon masuk Adira, Kredit Plus, Mandala. Baca maki surah Al-Waqiah. Karena kalau kita cuma minum Bodrex, kita cuma minum Paramex, sakit kepala hilang, tapi penyebab dari sakit kepala karena cicilan tidak hilang. Tapi kalau kita baca surah Al-Waqiah, sakit kepala hilang, cicilan juga lunas kalau kita bayar tepat pada waktunya. Ika biar kok lagi baca 100 kali surah Al-Waqiah, kalau tidak nu bayar ki. Jadi caranya Allah itu nakasihkan ki jalan. Ini loh, kau bisa lunaskan utangmu. Ini jalannya. Kalau kau sudah dikasih, pergi mau kau bayar cicilan, bukan begitu. Ya, betul. Apalagi anak tak Ibu ajar mantu mengaji. Makanya saya katakan tidak berhasil itu orang tua pada saat meninggal ki. Kalau ada 4 anaknya, ada tidak tahu mengaji, tidak berhasil itu orang tua. Biar lagi dokter anaknya, biar lagi polisi, tentara. Kalau itu tentara, dokter, polisi tidak tahu mengaji, orang tuanya nanti dimintai pertanggungjawaban. Anak tak mengaji Ibu ya, dia baca 1 huruf di dalam Al-Quran 10 pahalanya. Anak tak dapat 10 pahala, mamanya sama bapaknya juga kecipratan kebaikan jariah dapat juga 10 pahala yang sama. Tetapi sayang 1000 sayang, masih banyak sekarang orang tua yang lebih senang anaknya pintar menyanyi daripada pintar mengaji. Coba sekarang kutanya, itu anak-anak sekarang Ibu, yang mana lebih kuat nak pegang, Al-Quran atau HP? Al-Quran atau HP? Yang mana lebih kuat nak nonton di HP-nya itu? Video ceramah atau TikTok?
Itu sekarang anak-anak dah. Tidak ada jadi sini, tahu tidak ada jadi sini, tidak ada ji, tidak ada ji. Anak juga pintar mati. Coba, bahkan kadang mamanya yang kasih biasa anaknya, tidak mau diganggu cerita sama tetangga datang anaknya Aceh ini mau ke sana mau ke HP mau ke sana. Akhirnya apa sambarim nalia Aceh kodong. Nah lihat itu video TikTok disuruh ikuti iramanya, nah sandar di tembok ikut Tommy goyang itu Aceh. Mamanya tepuk tangan dan bilang, ih pintar kita wah anakku. Bukan pintar, itu tolo. Itu dibilang pintar kalau masih kecil anak tak paling tidak ada mina hafal juz 30. Masih kecil anak tak sudah nakuasai mi hafalan doa sehari-hari. Itu mi ibu kodong, 3 anak tak di rumah. Paling tidak satu orang. Jadikan dia penghafal Al-Quran, hafidh Quran. Karena hebatnya itu hafidh Quran ibu, di dalam riwayat Ibnu Majah 10 anggota keluarga mendapatkan syafaat dari Allah, ditarik masuk ke dalam surga. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Makanya ibu, sekarang coba intan surullah yang surkum. Banyak kita tolong sekarang agamanya Allah, pasti Allah akan tolong kita. Coba kita belajar menghargai agama sekarang. Karena sekarang kita ini termasuk orang kota Makassar masih 50% itu masih kurang menghargai agama. Kita lebih menghargai cadoleng-doleng daripada barasanji. Itu kan biasa orang kalau adakan acara perkawinan, itu biasa panggil itu cadoleng-doleng. Tahu jadi cadoleng-doleng tuh? Bayangkan kontraknya dibayar 10 juta, 15 juta, datang menyanyi, putar-putar pantakna, kita juga tak putar-putar di bawah. Sangindo saja nak kasihkan 10 juta. Ini panggil barasanji mapaci, panggil kipa barasanji. Setengah mati barasanji aku do marah-marah di dalam rumah. Nah doakan supaya baraka lancar. Asaraka al-badara amplok na 30 ikodo. Tidak ditahu lagi. Ada tahu kisahnya dong. Bayangkan ki, cadoleng 10 juta. Pabarasanji amplop na 30.000 ikodo. Itu lagi dibawakan di 4 bungkus pulang dibuka leher ayam. Subhanallah. Padahal na doakan ki. Itu pabarasanji kita kasih lebih banyak, lebih bagus. Kenapa? Jelas nak kasih makan istrinya, nak biayai anaknya. Mungkin dia sedang cicil motor, kodong nak bayar cicilan motornya, nak pakai kemana-mana untuk barasanji, jelas pahalanya. Tapi kalau cadoleng-doleng kira-kira napa itu uang 10 juta. Kalau tidak begini. Kan rata-rata orang-orang yang hidup di dunia entertain pak, kadang sampulnya kelihatan bagus tapi ternyata rusak. Ini baru-baru yang kita anggap orang baik, Coki Pardede, yang dianggap suka kasih-kasih ketawa, bergaul dengan itu tretan muslim, yang katanya nanti calon-calon mu'allaf, ternyata konsumsi narkoba dan pecinta sesama jenis. Pokoknya kalau orang sudah masuk dunia entertain, 90% pak rusak. Kenapa? Dia terpengaruh oleh gaya hidup. Nggak bisa. Rata-rata makanya banyak itu artis-artis yang sudah sadar, mereka hijrah. Kenapa? Dia sudah rasakan, tidak bisa ke seperti ini. Nggak bisa. Jelas. Hargai. Kita kadang lebih menghargai itu les bahasa Inggris daripada guru mengaji. Kalau les bahasa Inggris kadang biar 4 juta, 5 juta nak kasih masuk anaknya. Ini guru mengaji kodong 30.000 di 1 bulan. 7 bulan tidak nak bayar. Itu lagi dikasih tahu misalnya anaknya, nak kasih tahu mamamu, 7 bulan belum nak bayar, nanti semakin lama menunggu semakin banyak nak bayar. Datang dikasih tahu mamanya di rumah juga marah-marah pote-pote. Itu guru mengaji rusaki uang terus di mulutnya. Pindah mau ke tatanu di belakang, tatanu itu gula aja sama kelapa. Pergi mau ke tatanu. Bagaimana mau gemuk itu guru mengaji kodong gula kelapa. Kamu tahu itu guru mengaji makan ayam. Saya terus terang ibu kodong pak, berhenti pak jadi guru mengaji baru gemuk ke saya. Pengurus-pengurus masjid ya,
Ini selalu saya sampaikan sebagai pengingat saja. Kalau memang ada ki di sini masjid dekat-dekat sini jadi pengurus masjid ki, ya berikan itu penghargaan kepada muazzin ta, kepada imam ta, kepada marbot masjid. Tidak usah terlalu banyak disimpan, itu uang kas. Kenapa? Karena itu uang kas masjid dari kita semua. Kita kasih masuk ke celengan masjid, tujuannya supaya menjadi amal jariah. Iya, sebenarnya itu masjid yang kasnya bagus, semakin sedikit kasnya semakin mantap. Paling tidak sih sama ki bayar listrik, bayar air, sama bayar kebutuhan petugas masjid di luar kalau mau direnovasi. Ini dulu umumnya ini 3. Selain itu, hamburkan mie. Bayar ke itu muazzin, hargai itu muazzin kok dong. Karena sekarang beda itu suaranya muazzin yang digaji dengan muazzin yang tidak digaji, beda suaranya. Coba bagaimana? Kalau muazzin yang digaji, enak sekali didengar. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enaknya. Ya, Kalau yang tidak digaji, baru bernapas loyo memang. Sangin tata. Itu tata yang azan, tata yang ikoma, tata lagi yang jadi imam, tata lagi yang gembok pagar masjid. Kodoh. Sama tonji itu imam, harga. Enak itu imam kalau digaji. Kenapa saya berani bilang begini, Pak? Kan banyak orang selalu ambil patokan Masjidil Haram, Masjidil Haram. Itu imam-imam di Masjidil Haram digaji. Dan gajinya tidak tanggung-tanggung. Lebih tinggi daripada gajinya menteri yang ada di Indonesia. Saking dihargain itu ilmu. Kan enak kalau imamnya juga imam berkualitas. Ada harga, ada kualitas, kan begitu. Bukan orangnya yang mau dihargai, tapi ilmunya yang harus kita hargai. Saya baru-baru beli kembali itu buku Tafsir Al-Misbah yang punyanya Habib Quraisy Shihab. Selalu saya katakan Habib karena memang beliau itu cucunya Nabi. Cuma mulianya beliau itu dia tidak mau pamerkan Habibnya. Padahal beliau itu Habib zuriyah Nabi dia, Pak. Saya tempo hari beli 2.200.000. Saya mau kasih tahu juga itu penjual buku, saya bilang ikhlas maku juga. Jangan mau kasih bayar Kak, karena mau ku baca ku pakai ceramah. Kira-kira mau penjual buku itu, Pak? Tak mau. Dokter lagi kita datang ya dokter 25.000 juangku sudah mina. Weh, lalu dokter Kak, kalau kita kasih begitu kenapa? Kita tidak hargai ilmunya. Bayangkan Kiko, Pak Imam. Baru buan takbir serasa solat di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Enaknya. Tapi kalau sangin tata lagi yang ini. Apalagi itu tata umur 70 tahun mikono. Jangan lagi itu tata 70 tahun disuruh jadi imam. Kontrak itu imam yang muda. Ika kalau tata biasa sambil pimpin sholat banyak tuh goyangnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi selesai surah Al-Fatihah pangumpu aku dong. Sangi surah At-Tin. Itu lagi lain awalnya lain akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ditegur sama makmum selesai sholat, dia bilang Tata kita lupa baca anta salin. Dia bilang apa? Tata sama Jina. Masih saya mau curhat sedikit. 2018 ke 2019 kemarin itu kan sempat saya dipanggil ke Papua ceramah. Kebetulan itu satu panggung Kak dengan Charles Angel. Ada itu anggotanya itu Charlie ST12 yang 3 orang itu. Jadi kebetulan saya satu hotel, tapi beda kamar satu hotel. Nah, ngobrol-ngobrol, saya tanya,
Saya bilang, berapa itu kontraknya Charles Angel didatangkan di Papua? Dia bilang, kalau kami Pak Ustadz 75 juta. Saya bilang 75 juta semua. Dia bilang, enggak, satu orang 75 juta. Jadi dia tanya saya, kalau Pak Ustadz berapa? Nanti siri-siri mah. Karena lebih rendah. Tapi tetap saya kasih tahu, kalau saya 25 juta. Saya tanya balik, kenapa ya kalau penyanyi itu kontraknya mahal-mahal? Dia bilang, Ustadz, mungkin sambil kita nyanyi pahanya kelihatan. Maka nanti 75 juta. Dalam hatiku saya bilang, besok saya ceramah pakai celana pendek Kak juga. Emosi. Subhanallah. Lain, Pak. Makanya kita coba belajar menghargai agama sekarang. Mudah-mudahan kalau kita hargai agamanya Allah, Allah juga akan memberikan penghargaan yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Yang terakhir, nah, pada saat kita ketemu orang, Ibu ya, Pak, sunnahnya itu jabat tangan. Nah, itu juga karena tuntutan. Sebenarnya pada saat jabat tangan di blok mana itu saya pernah ceramah Pak Lurah, ada orang dinkes itu yang orang farmasi, dia kasih tahu saya, dia bilang, Ustadz, sebenarnya itu di balik telapak tangan kita itu ada dua. Yang pertama antibody dan yang kedua enzim yang bisa membantu mencerna makanan. Makanya tidak boleh terlalu banyak pakai hand sanitizer, seperlunya saja. Kenapa? Karena struktur alkoholnya bisa merusak kita punya antibody di sini. Saya juga teringat, cocok tahu, karena itu kalau petugas di Ka'bah yang mau membersihkan itu Hajar Aswad, haram hukumnya memakai bahan yang mengandung alkohol 1% pun tidak bisa. Kenapa? Karena kalau digosok-gosok pakai alkohol, hancur itu Hajar Aswad. Nah, batu yang keras saja seperti itu kalau lama-lama dikasih alkohol bisa hancur, apalagi tangan. Makanya pakai seperlunya saja sebagai wujud ikhtiar. Ini pakai masker kan ikhtiar, suntik vaksin ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiarnya begini, kodong jangan lagi dipersulit, kan seperti itu. Karena kita sudah lakukan ikhtiarnya. Nah, salaman, sunnahnya ini salaman. Kenapa? Karena pada saat kita salaman, ini berkahnya Pak. Makanya pada saat kita salaman Ibu, Pak, dianjurkan kita kasih goyang tangan tak. Sekarang bagaimana? Karena pada saat kita jabat tangan, kita kasih goyang, 1 kali dikasih goyang, Allah hapuskan dosa yang kemarin. 2 kali dikasih goyang, dihapuskan dosa hari ini. 3 kali dikasih goyang, dihapuskan dosa yang akan datang. Tapi kalau banyak goyang-goyang, curiga laptop proyek ini kalau begini. Tapi sekarang katanya Ibu, berubah karena tuntutan. Iya. Kayak orang pergi berdupa. Memang susah karena kita maju kena mundur kenapa. Saya tambah lagi yang terakhir, masalah bersin juga ini. Pada saat orang bersin haji, itu kan sunnahnya mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar lanjut dengan mengucapkan kalimat yarhamukallah. Tetapi karena corona stigmanya berubah. Dengar ke orang bersin haji langsung nonton di Jojo, innalillah corona kau kau. Terpaksa naik kapal Humsini lah. Kodo, subhanallah. Nah, jadi intinya sekarang kita jaga baik-baik iman tak. Kita permantap iman tak. Kalau iman sudah mantap, insya Allah imun ikut. Tapi kalau imun yang kita jadikan patokan harus kuat, belum tentu iman loh. Iya. Makanya ini saja dulu kita jaga baik-baik ya kesehatan. Ya, karena sehat sekarang yang utama. Kalau kita tanya nikmat apa yang paling utama sekarang, pasti orang banyak mengatakan nikmat sehat. Kenapa? Kalau kita sehat, uang bisa dicari. Tapi kalau sakit, biar bagaimana banyak pun uang tetap akan keluar. Ya, ada orang kodong ditawarkan, makan coto, tidak bisa. Kenapa? Darah tinggi. Gado-gado tidak bisa, asam urat level 7. Banyak. Nah, ada orang Ibu yang baru makan bakso 1 biji langsung masuk rumah sakit. Kabaso raksasa na telan. Subhanallah.
Jadi sehat gitu. Kalau sehat ibadah nikmat, kerja juga lancar. Ya, jadi saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sudah 9:30. Poso-poso mah juga ceramah. Insya Allah ada lagi orang mati baru saya datang ceramah. Mbak main-manja. Siapa lagi namanya almarhum? Mari bersama-sama kita tundukkan kepala tak sejenak. Kita kirimkan doa yang terbaik wabil khusus untuk almarhumah Ibunda Andi Nur Faidah. Mudah-mudahan di malam acara takziah ini dan seterusnya, dengan bantuan doa yang kita kirimkan dan kita aminkan, insya Allah menjadikan syafaat dan mempermudah dan memberikan kenikmatan untuk almarhumah di alam barzahnya. Wabil khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, suami dan seluruh anak-anaknya, yang kuat Ki, yang sabar Ki, dan hadirkan keikhlasan sebagai asbab Allah akan membuka pintu surga untuk almarhumah. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, ingat Maki Bapak Ibu, kematian itu nak ikuti Jaki dan pasti akan menjemput Jaki juga pada akhirnya. Mari bersama-sama kita buka doa tak dengan mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruha almarhumah Ibunda Andi Nur Faidah, bi barakatis suratul Fatihah. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين خصوصا إلى المرحومة Ibunda Andi Nur Faidah اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhulaha wa ghsilha bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tabi sama-sama kembali kita tutup suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya mujibat doa isailin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Singkat kata Bapak Ibu, apabila di dalam penyampaianku tadi ada kata-kata atau mungkin tingkah laku yang kurang berkenan, pribadi kodong memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.